menggunakan bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh teman kami Muhammad Irfan Ramdanil Putra, utusan dari kelas 12 MA. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alakum rassafata ibadihi bilata'ifit takhsisin tawlan wa amtinana wa allafa baina qulubihim fa asbahu bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurihim fa zallu fid dunya asdiqa wa akhdana wa fil akhirati rafaqa ahwan lana wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi alladhi nattaba'uhu bihi qawlan wa fi'lan wa adlan wa ihsana. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Ya, sama-sama kita muliakan Dr. Tuan Guru Haji Zainal Arifin Munir LCM AG Al-Mukarram, pengasuh dan pembimbing kami Ayahanda Tuan Guru Haji Muhammad Khodibuddin Kiha Al-Mukarramun, Bapak Tuan Guru kami yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa, pejabat pemerintah, wali santri, dan seluruh santriwati Pondok Pesantren Safinatun Najah Nahdlatul Watan Ruku'at. Ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga kita mendapatkan pertolongan dan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa awladuhu ibraran wa khalatahu salihin wa an yakuna rizquhu fi baladihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebahagiaan seorang laki-laki di dunia, kata Nabi, adalah mempunyai 4 perkara. Yang pertama, mempunyai seorang istri yang solehah. Solehah maksudnya adalah ketika suaminya beruang, dia bersyukur. Ketika suaminya bukan beruang, dia bersabar. Jangan seperti sebagian istri zaman sekarang. Apa kata mereka? Papa kerja, mama belanja. Papa nganggur, mama kabur. Dan jangan seperti sebagian perempuan zaman now. Apa kata mereka? Cinta itu tidak memandang warna kulit, tapi cinta itu memandang warna duit. Dikasih 100.000, I love you honey, tapi ketika diberi uang 10.000, I kill you penjahat. Maka Nabi sudah kasih kita resep. Apa kata beliau? Tunkahul mar'atu li'arba'in lijamaliha walanisabiha walimaliha walidiniha fazbar bizatid dina taribat yadaka ma awqala alaihi salatu wassalamu. Nikahilah perempuan itu karena 4 perkara. Yang pertama cantiknya, yang kedua hartanya, yang ketiga keturunan orang-orang yang baik, dan yang keempat adalah agamanya. Maka engkau dan tubuhmu pergerakannya bisa dijaga, tapi yang 4 ini mungkin agak sulit kita jumpai dalam satu perempuan. Maka lihatlah kesolehannya. Kalau cantik akan pudar seiring berjalannya waktu. Nikah itu bukan untuk mencari kesempurnaan, tapi nikah itu untuk menutupi kekurangan. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, antakuna khuluta'uhu salihin. Sahabat dan teman-temannya adalah orang-orang yang baik.
Makanya dalam kitab Ta'limul Muta'allim ada satu judul khusus membahas tentang pandai-pandai memilih sahabat dan juga pandai-pandai memilih guru. Bahkan guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh dalam salah satu pesannya beliau berbahasa, pandai-pandai memilih guru, tahu ngaji guru, sak tegakkan jujur ikhlas hati. Memilih guru, tahu ngaji guru, sak tegakkan jujur ikhlas hati. Belajar bukan karena materi atau kursi, hanya semata-mata ikhlas karena ilahi. Belajar bukan karena materi atau kursi, hanya semata-mata ikhlas karena ilahi. Karena kita bisa berubah tergantung lingkungan kita. Bahkan Nabi berpesan dalam hadisnya, innama mathalul jalisi salihi wal jalisi su'i kahamilil miski wa nafihil kiri. Fahamilul miski imma ayyuhziyaka wa imma an tabda'a minhu wa imma an tajada minhu rihan taibatan wa nafihul kiri. Imma ayyahriqa siyabaka wa imma an tajada rihan khabisatan. Intinya, kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kita ikut harum. Kalau kita bergaul dengan penjual terasi, kita ikut basi. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara yang membuat seseorang itu menjadi bahagia adalah ayyakuna rizquhu fi baladihi, yaitu rezekinya ada di mana dia tinggal. Ketika seseorang Allah tuliskan rezekinya di mana dia tinggal, maka akan jauh lebih bahagia kalau dibandingkan dengan orang yang rezekinya di tempat yang jauh. Ketika ada orang yang mencari rezeki ke Malaysia, ke Saudi Arabia, ke Jepang, kalau dibandingkan dengan mereka, maka tiang penunggu Sami lebih bahagia. Karena mereka meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan istri-istrinya, meninggalkan keluarga-keluarganya, beban perasaan dalam hatinya ketika 5 bulan di tempat yang jauh, istrinya ber-WA, Kanda THR. Apa itu THR, Dek? Ternyata hatiku rindu. Dibalas sama suaminya, ikan hiu makan tomat, I love you so much. Kemudian yang terakhir, mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah. Jemaah rahimakumullah, syurga itu isinya orang-orang yang soleh, sedangkan neraka itu isinya orang-orang yang tidak soleh. Maka kita mempunyai harapan agar kita dan keluarga kita adalah penghuni syurga, dan bagian dari keluarga itu adalah anak-anak yang lahir dari rahim ibunya, dan mereka adalah titipan Allah. Mereka adalah amanah Allah yang harus dijaga, yang harus dipelihara, karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cara terbaik menjaganya adalah memasukkan ke pondok pesantren. Pondok pesantren. Lebih-lebih akhir-akhir ini, lingkungan semakin parah, pergaulan sudah tidak bisa dikontrol, akhlak sudah semakin amburadul, orang tua sudah tidak dihargai, guru sudah tidak ditaati. Kalau sudah seperti ini, maka akan tiba episode baru, judulnya kiamat sudah dekat. Maka saya berpesan kepada semua rekan-rekan yang tahun ini menyelesaikan belajarnya di tempat ini, teruslah meraih cita-cita kalian, teruslah menuntut ilmu. Mau jadi apa saja boleh, asalkan jangan bercita-cita ingin menjadi almarhum, tapi bercita-citalah ingin menjadi tuan guru, jadi doktor, jadi istri tuan guru. Terserah mau jadi apa saja boleh. Yang penting jangan lupakan jasa, jangan lupakan kebaikan guru yang begitu besar kepada kita, agar senantiasa Allah tuntun jalan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, hanya ini yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.